Selamat malam saudara pemirsa, kami tentu berbahagia karena Anda telah menyaksikan acara Legend pada malam ini. Dan kami harap Anda tidak beranjak dari tempat duduk Anda, karena Anda akan kami ajak untuk mengikuti bincang-bincang malam bersama Dr. Sahrir. Dan tentu Anda tidak akan asing lagi dengan Bung Sahrir. Tapi sebelum kami ajak Anda mengikuti acara bincang-bincang malam kali ini, kami sampaikan dulu sebuah prolog tentang profil Bung Sahrir. Selamat menyaksikan. Ekonom Dr. Sahrir yang kini menjadi Ketua Umum Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) merupakan sosok tokoh yang telah banyak dikenal masyarakat karena pemikiran-pemikirannya yang luas, kritis dan tajam. Dr. Sahrir yang dilahirkan 24 Februari tahun 1945 di Kudus, Jawa Tengah adalah anak tunggal dari pasangan almarhum Ma'mun Al-Rasyid dan almarhumah Rusma Malik. Ayahnya adalah mantan Bupati Magelang, sedangkan ibunya adalah pensiunan pegawai tinggi Departemen Pendidikan Republik Indonesia sebagai guru bahasa dan matematika. Sahrir dibesarkan dalam keluarga sederhana yang sangat mementingkan pendidikan dan dari keluarga besar Koto Gadang yang ikut ambil bagian dalam mendirikan Republik Indonesia. Sepupu jauhnya Sultan Sahrir adalah pendiri dan ketua Partai Sosialis Indonesia (PSI) di awal tahun 50-an. Sedangkan ayahnya Ma'mun Al-Rasyid adalah pendiri Young Islamiten Bond atau perkumpulan kaum muda Islam di tahun 20-an. Adalah Sultan Sahrir yang memberi namanya kepada Sahrir ketika lahir, seperti halnya kebiasaan Bung Kecil, panggilan akrab Sultan Sahrir. Sedangkan Cil adalah panggilan kecil Dr. Sahrir yang sangat suka membaca, menulis, berdiskusi, dan berdebat. Sebagian hidupnya dihabiskan di ibu kota Jakarta. Cil bersekolah SD negeri di Jalan Cilacap, Jakarta, dan di Amsterdam, Belanda. SMP Negeri 1 Jakarta, SMA di Sekolah Katolik Canisius, sedangkan sarjana ekonomi diraihnya dari Universitas Indonesia. Sementara strata 2 dan strata 3 atau doktor ekonomi politik diraih dari Harvard University, Amerika Serikat. Dr. Sahrir yang didampingi istrinya, Dr. Kartini yang dikaruniai 2 anak yakni Pandu dan Gita, sejak usia muda memang hidupnya berinteraksi dengan dunia politik, sehingga menjadi wajar kalau saja sekarang ia terjun ke panggung politik. Tidaklah mengherankan ketika masa mahasiswa diwarnai secara sangat kuat dengan aktivitas politik. Sahrir beberapa kali harus berurusan dengan aparat negara. Ia pernah diinapkan di markas Brimob Jalan Guntur, Jakarta Pusat selama 5 hari karena gerakan mahasiswa. Sahrir juga pernah dipenjarakan selama 4 tahun di penjara Budi Utomo dan Nirbaya di Pasar Rebo akibat peristiwa Malari tahun 1974. Sedangkan pada pemerintahan Presiden Habibie, ia juga pernah diinterogasi 2 kali dalam kaitannya dengan gerakan mahasiswa. Kembali ke dunia politik dengan memimpin Partai Perhimpunan Indonesia Baru adalah sebuah pilihan yang menyenangkan, sebagaimana kembali ke habitat awal. Karena melihat kondisi negara yang begitu memprihatinkan, Sahrir menganggap saatnya untuk payback time, membayar kembali apa yang diberikan oleh masyarakat. Bagi Sahrir, hidup adalah bagaimana bisa dikenang sebagai orang baik, dan bukan dikenang karena harta, jabatan, dan kekuasaan. Dan saudara penonton, tentunya Anda tidak akan sabar lagi untuk langsung nanti berinteraktif dengan Bung Sahrir, karena pada acara bincang-bincang malam ini kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi untuk melakukan dialog interaktif seperti biasanya melalui nomor telepon 021-573-2269 dan 021-573-7969. Dan saudara pemirsa, kita langsung saja kepada Bung Sahrir. Selamat malam, Bung Sahrir. Selamat malam, Bung Miko. Sudah lama tidak pernah muncul di bincang-bincang malamnya. Ini udah meskipun udah ketiga kalinya mungkin. Iya, betul. Terakhir ya. Bulan Maret yang lalu. Bulan Maret ya? Iya. Nah, Bung Sahrir sekarang apa aktivitas sehari-hari? Ya, sering sekali saya ke daerah, Bung Miko. Ke daerah? Nah, ke daerah terutama melihat ngurusin politik atau ngurusin ekonomi atau politik, ngurusin apa itu? Boleh, ekonomi boleh, tapi Ya. yang inti obsesi saya itu selalu dari dulu adalah bagaimana bangsa Indonesia pendidikannya baik. Iya. Bagaimana bangsa Indonesia kesehatannya terjamin begitu bagi rakyat kecil, dan bagaimana kemudian dia juga bebas dari penyakit-penyakit
yang bisa membahayakan nyawanya. Nah, karena itu dalam setiap kunjungan ke daerah memang yang saya selalu tidak lupa datangi adalah SD Impres. SD Impres ya. Betul. Nah ini kalau kita menyinggung soal SD ya, kan kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya kayak di Aceh ya, itu kalau kita melihat keadaan sekolahnya kan sampai sekarang sudah mungkin 200-an yang dibakar itu ya. Nah ini bagaimana kira-kira prediksi ataupun pandangan Bung Syahrir ya mengenai fasilitas sekolah ini? Ini dua hal yang berbeda. Yang jelas kan ya. itu berpengaruh ya untuk generasi akan datang. Iya Bung, ini dua hal yang berbeda terus terang. Kalau di Aceh tentu ini peperangan ya. Dan pihak yang berperang itu tentu perhitungan yang dipakai tentulah bukan perhitungan etika atau etis. Tetapi terlepas dari itu, di luar Aceh sekalipun, kita melihat betapa SD-SD kita juga berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Jadi bukan saja, tentu saja bukan terbakar seperti di Aceh, tetapi jelas misalnya atapnya bolong-bolong, tidak mempunyai buku yang memadai, guru-gurunya yang juga mempunyai waktu yang sangat sedikit, level dedikasi yang juga saya kira bisa dimengerti rendah karena kurangnya juga tunjangan bagi guru-guru tersebut. Itu semua kemudian menghasilkan suatu suasana bersekolah yang mengalami kemerosotan yang tajam sekali Bung dibandingkan dengan dahulu di tahun 70-an ketika kita mulai mengembangkan adanya SD Impres. Ketika saat itu bangunan-bangunan SD ada di mana-mana. Nah sekarang kalau kita lihat bangunan-bangunan SD yang ada, itu banyak bangunan-bangunan yang justru begitu lama sejak ada SD Impres tidak pernah mengalami rehabilitasi yang berarti. Sekarang aktivitas Bung Syahrir kan menangani indeks pembangunan manusia indeks pembangunan manusia. Nah sasarannya apa sebenarnya? Sasarannya begini, kita perlu menganggap dalam hal ini masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa indeks pembangunan manusia itu bisa diperbaiki dan caranya adalah dengan memastikan agar anggaran negara itu mempunyai prioritas yang memang tertuju pada perbaikan indeks pembangunan manusia itu, karena indeks ini mencakup rata-rata harapan hidup. Kalau lebih lama kita hidup kan lebih baik daripada lebih cepat kita hidup. Kemudian menyangkut juga tingkat pendidikan, menyangkut juga tingkat kesejahteraan ekonomi dan kesehatan. Menyeluruh lah ya. Tapi juga sangat konkret Bung Miko, sangat konkret. Nah tentu Aceh hal yang sangat berbeda. Aceh adalah situasi yang betul-betul memprihatinkan kita. Saat ini sedang memprihatinkan ya Bung Syahrir. Betul. Nah ini Bung Syahrir, kan sekarang Anda seorang ekonom, betul. Kemudian politikus. Lalu aktivitas politiknya gimana nih dengan konsentrasi ke pembangunan manusia Indonesia gitu? Justru biasanya kalau politikus itu kan sangat erat. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat otonomi daerah sekarang ya, orang kan selalu ngomong otonomi. Nah umumnya yang dibicarakan dalam otonomi daerah adalah bagaimana mendapat anggaran buat provinsi, bagaimana mendapat anggaran untuk kabupaten, tapi tidak pernah misalnya dijadikan suatu wacana ya, bagaimana mengeluarkan anggaran itu. Nah akibatnya apa? Akibatnya anggaran yang membekak ini dipakai untuk meningkatkan gaji daripada anggota DPRD. Jadi tidak tepat sasaran ya itu ya? Itu kata yang eufemisme sebetulnya. Tapi sebetulnya itu juga mencerminkan egoisme yang luar biasa dari elite politik di daerah. Gitu. Nah artinya dengan aktivitas ini punya prediksi dong untuk 2004 begitu Bung Syahrir ya? Ini kan terserah publik ya, karena kan masih cukup lama. Kalau hitungannya dari sekarang tuh masih 300 hari lebih ya. Apa saja bisa terjadi dalam 300 hari mendatang Bung Miko. Tapi yang sekarang bisa diperbaiki kan mestinya kenapa mesti menunggu sampai hasil pemilihan umum gitu. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi, Bung Syahrir kan sering memantau ke daerah-daerah ya. Bagaimana Bung Syahrir melihat itu keadaan ekonomi rakyat kecil ya, termasuk petani, kemudian nelayan. Biasanya kan insting Bung Syahrir itu sebagai ekonom kan ada itu. Kira-kira kondisinya gimana sih sekarang? Terus terang semakin memprihatinkan ya. Karena kalau kita lihat perkembangan dari tahun 98 ketika kita mengalami krisis itu kenaikan harga sudah luar biasa Bung Miko. Sementara kenaikan pendapatan ya tidak bisa mengejar kenaikan harga itu. Betul bahwa untuk tahun ini kita bisa mengendalikan inflasi dengan cukup baik ya. Tetapi kalau kita lihat dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir, maka kita melihat bahwa banyak sekali kalangan yang
tadi Bung sebut, itu nggak bisa mengejar kenaikan harga. Nah ini tentu mempunyai efek yang sangat besar pada tingkat kesejahteraannya, efek yang besar pada indeks pembangunan manusianya itu lagi. Tapi Bung Syahril kan mungkin punya satu strategi ya, kira-kira strategi apa supaya dalam kondisi seperti ini adalah solusi gitu. Kalau dalam hal ini saya sendiri kan bersama teman-teman ekonom sudah pernah mengusulkan agar MPR membuat suatu ketetapan MPR untuk rekonstruksi dan pemulihan ekonomi. Tapi sayang di dalam sidang MPR yang terakhir ya, yang tahun 2002 ini, akhirnya itu tidak digolkan, bahkan yang terjadi adalah rekomendasi katanya. Nah ini tentunya sangat menyedihkan, karena sebetulnya dengan memegang suatu payung politik lah ya, yang disebut payung politik, artinya dengan TAP MPR ini kita mencoba menjamin agar DPR dan pemerintah tidak cekcok terus gitu loh. Nah yang ada sekarang kan DPR dan pemerintah cekcok, bahkan di dalam pemerintah sesama pemerintah pun saling cekcok. Nah ini yang membuat sulit upaya pemulihan ekonomi tadi, Bung Miko. Bung Syahril mungkin kan mengikuti juga sekarang ada Gubernur BI ya, kita lihat ya. Nah ini bagaimana strategi Gubernur BI menurut pandangan Bung Syahril ya dalam kaitan dengan masalah moneter misalnya ini ya? Kalau dalam Undang-Undang Bank Indonesia sebetulnya kan tugas Gubernur BI itu cukup terbatas. Dia hanyalah mengendalikan harga. Dia hanyalah ya menjaga agar harga tidak naik. Dan hanya itu. Tetapi kalau kita bicara tentang yang saya sebut tadi, indeks pembangunan manusia, ya kita membutuhkan uang. Dan uang itu bisa muncul kalau melalui negara adalah dengan APBN dan APBD di tingkat daerah. Ya, itu terlepas daripada wewenang Gubernur Bank Indonesia, itu adalah pemerintah, khususnya Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Ini ada hal yang menarik kalau kaitan dengan APBN menurut Bung Syahril tadi ya. Nah sekarang APBN kita ini kan istilahnya sudah memanfaatkan uang cadangan ya untuk APBN ya, dalam kaitan misalnya untuk menangani masalah Aceh ya misalnya itu ya. Nah dalam kondisi seperti ini menurut Bung Syahril apa yang harus dilakukan penguatan APBN itu? Ya, dengan sendirinya di dalam ekonomi dikenal itu kalau uang dipakai untuk satu, dia tidak bisa dipakai untuk yang lain. Itu yang namanya opportunity cost. Artinya kalau kita sudah menganggarkan untuk Aceh 1,9 triliun misalnya, maka tentu uang itu tidak bisa dipakai untuk yang lain. Nah, jadi ada trade-off-nya di sini, dan trade-off itu agaknya pastilah memukul hal-hal yang bersifat anggaran pembangunan. Kenapa? Karena kalau yang namanya gaji kan tidak mungkin dikurangi. Gaji pegawai negeri, gaji pensiunan, ya segala macam itu tidak bisa dikurangi. Nah, akibatnya tentu anggaran pembangunan akan berkurang. Nah, ini tentu mempunyai efek juga pada yang disebut kekuatan ekspansi daripada suatu anggaran. Nah, itulah akibatnya, dan kita tidak tahu seberapa jauh nanti ini berkembang. Tapi ekspansi suatu anggaran itu kan tidak mesti harus dilaksanakan bila target itu selesai lebih awal gitu, misalnya terhadap suatu permasalahan kayak gitu. Bukan, maksudnya efek ekspansi ini kan anggaran itu punya dua efek biasanya, efek ekspansi dan efek kontraksi. Efek ekspansi dia memperluas kegiatan ekonomi. Kalau efek kontraksi dia menciutkan. Nah, misalnya kalau pajak ditingkatkan itu sifatnya kontraksi. Tapi kalau misalnya pengeluaran ditingkatkan maka itu sifatnya ekspansi. Saya ambil ilustrasi mengenai masalah Aceh. Itu kan dianggarkan 1 sekian triliun ya. Tetapi kalau masalah itu lebih awal, lebih dini nanti terselesaikan, berarti kan tidak mengganggu cadangan-cadangan misalnya APBN tadi gitu ya. Begini, itu kan kita bicara yang ada sekarang. Kita kan tidak bisa bilang bahwa kalau yang Anda maksudkan adalah kalau yang ada sekarang dibikin lebih dulu kan nantinya bisa lebih baik. Kira-kira begitu kan? Tetapi yang saya sebut sekarang ini adalah sekarang. Artinya right now gitu. Right now memang ada opportunity cost itu gitu. Baik kalau gitu Bung Syahril, kita nanti akan melanjutkan bincang-bincang malam setelah kita ikuti dulu nih sebuah lagu dari Nana Santoso, karena di samping bincang-bincang malam kita ini ada 3 lagu nanti akan dibawakan oleh Nana Santoso. Mudah-mudahan lagunya juga bisa kita nikmati. Pasti silakan Nana Santoso. Walaupun langit pada
bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Asalkan engkau tetap menanti. Terima kasih. Terima kasih Nana Santoso. Nanti akan Anda lantunkan lagi beberapa lagu setelah kita bincang-bincang malam lagi. Ya, Bung Sahrir. Iya. eh, Lebih segar Bung kelihatannya. Lebih segar ya. Minum, Bung Sahrir. Iya. Jadi ada yang menarik juga ini mengenai politik sekarang ya. Kalau kita berbicara politik, sekarang pimpinan-pimpinan parpol Iya. banyak yang berbeda ideologi dan program. Ada beberapa parpol, satu parpol kadang-kadang berbeda pandangan tentang ideologi dan program. Nah, kemudian ada hal lain lagi, misalnya masalah instrumen-instrumen untuk pemilu ya, misalnya undang-undang. Menurut Bung Sahrir, apakah ini dinamika? Apakah memang ada sesuatu fenomena yang lain di dalam perkembangan politik kita sekarang? Saya takut ada semacam letargi ya, semacam apa perasaan yang dirasakan juga di lingkungan usaha gitu. Kayak gitu ya. Jadi sebagai contoh ya Bung, bayangkan pemilihan umum itu tinggal 308 hari persisnya mulai sekarang ya. Nah, ternyata undang-undang pemilihan presiden belum terbentuk. Ternyata undang-undang tentang susduk, susunan dan kedudukan dari DPR, dari DPRD tingkat 1, 2, MPR dan DPD belum terbentuk. Iya. Ternyata juga KPU walaupun bekerja sangat keras misalnya, belum ada pegangan tentang bagaimana caranya menetapkan, katakanlah, berapa provinsi yang ada di Indonesia sekarang. Kan orang bingung. Iya. Itu kan ada hitungannya. Kalau dikatakan 2/3 dari total provinsi. Nah, Departemen Kehakiman dan HAM menyebut 30. KPU belum menyebut secara resmi. Jadi begitu banyak juklak istilahnya dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sebetulnya masih harus diprodusir. Dan yang harus diprodusir ini harus menunggu dulu hasil daripada panitia yang menyiapkan pemilihan presiden dan susduk itu. Jadi Anda bisa bayangkan Departemen Kehakiman juga sekarang
kenyataannya baru berapa partai yang mendaftarkan, walaupun termasuk partai kami sudah dari mendaftarkan, partai seluruh PIB. parpol ya. Nah, parpol itu kan ada dua jenis, parpol yang sudah ada sejak Undang-Undang tahun 99 dan parpol yang baru berdiri dan sudah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang 31 tahun 2002. Nah, jelas sekali masih sangat banyak parpol yang belum mendaftarkan kembali. Nah, ini semua letargi ini bisa kalau diteruskan dilanjutkan gitu, bisa menimbulkan satu arus balik yang bisa berbahaya sekali. Padahal kita ingin pemilihan umum berlangsung dengan baik. Nah, itu yang menjadi concern kami, paling nggak dari partai saya ya. Kalau kita beranjak dari sekarang ya, sampai nanti hari H ya, proses pemilu itu, ini seharusnya selesai ini kapan ini? Wah, seharusnya sekarang udah selesai semua, Bung. Ya, seharusnya kan undang-undang 308 hari. 308 hari ya. Tinggal 308 hari, ya kan? Itu dari segi persiapan teknis pemilunya saja. Teman-teman dari KPU sudah saya dengar ngomelnya panjang pendek itu. Belum dari yang disebut punya panitia pengawas pemilu, KPU provinsi, dan juga nanti ada KPU yang kabupaten yang juga harus dibentuk. Itu semua sebetulnya kan tidak ada alasan untuk tidak cepat, tapi semua itu menunggu. Karena begitu banyak yang belum bisa diselesaikan oleh DPR. Seperti P4B ya, itu juga untuk wilayah-wilayah yang mungkin kayak di Aceh itu kelihatannya belum ini juga ya. Oh iya, belum bahkan nggak perlu di Aceh, di Jakarta pun bisa ditunjukkan ada gitu. Bahkan tapi kalau Jakarta kan sudah selesai itu. Ada yang belum juga ternyata, itu yang laporan kami dapat dari distrik kami, ada yang belum tersentuh juga. Jadi memang katanya sih masih akan dicadangkan suatu bulan, mungkin bulan Oktober untuk mengejar itu. Oktober ya. Katanya begitu. Tapi kembalilah ketentuan daripada Departemen Kehakiman saja tentang surat domisili dari kantor sebagai contoh. Itu kan harus, itu teknis sekali. Setiap lurah atau camat menandatangani surat domisili yang diajukan partai politik. Toh ada beberapa kabupaten seperti kabupaten di Bali misalnya, saya lupa kalau nggak salah Tabanan, itu bahkan lurah dan kecamatannya, camatnya belum bersedia membuat surat itu. Padahal itu diwajibkan. Alasannya macam-macam. Nah, hal-hal beginilah saya anggap bisa sangat merepotkan itu. Nah, ini dari jumlah parpol yang ada ini, berarti nanti yang kira-kira sudah settle itu ada nggak 50%-nya dia? Dari angka 200-an itu, jauh lebih rendah saya kira. Jauh lebih rendah. Itu, karena begini, untuk bisa mengikuti pemilu itu kan harus ada perwakilan di 2/3 provinsi. Dan di tiap provinsi itu harus perwakilan 2/3 kabupaten. Dan yang lebih berat, pada tiap kabupaten harus mempunyai anggota partai sebanyak 1.000 orang minimal. Dan kalau kabupatennya misalnya di bawah 1 juta, harus 0,1% dari jumlah penduduk. Nah, itu menyebabkan partai-partai itu harus mempunyai anggota berjumlah ratusan ribu. Nah, perkiraan saya tidak banyak partai yang bisa beri syarat ini. Sekitar berapa itu, Bung Sarir? Ya, kalau perkiraan dari banyak kalangan yang saya bisa pantau dan kita juga bicarakan ke dalam, itu sekitar 15-an. Sekarang instrumennya kita lihat nih, instrumen untuk pemilu 2004 itu ya. Itu yang betul-betul krusial ya menurut Bung Syahrir di pasal-pasalnya itu, kira-kira di pasal apa sih itu? Yang jelas undang-undangnya belum keluar, jadi sulit kita ngomong. Tetapi misalnya rancangan undang-undang udah ada ya? Enggak, undang-undang untuk pemilihan umum sudah, undang-undang partai politik udah, tapi undang-undang pemilihan presiden yang terpenting. Itu yang paling penting ya? Itu yang paling penting, karena kita menganut sistem presidensial. Sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda akan dibawa ke majelis kepada sidang paripurna. Nah, di sini saya lihat krusial sekali pemahaman tentang undang-undang dasar. Karena beberapa kalangan, bahkan dari pemerintah sendiri, Depdagri, ingin memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Yaitu apa? Yaitu di dalam suatu sistem presidensial tidak bisa ada batasan parlementarian untuk pencalonan presiden. Karena pencalonan presiden sudah ditegaskan secara jelas di Undang-Undang Dasar, haruslah dicalonkan oleh partai atau gabungan partai dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Jelas sekali itu, gitu loh. Ya, daripada serius sekali kita ke politik, ke ekonomi lagi lah kita, ke Bung Syahrir. Nah, ini ke ekonomi. Tadi kan Bung Syahrir melakukan aktivitas
Indeks pembangunan manusia ya. Ya, mempromosikan itu. Mempromosikan ya. Betul. Bisa nggak ini nanti dikontribusikan lah ke Biro Pusat Statistik atau apa gitu yang ada kaitannya dengan pendataan-pendataan. Oh iya, itu saya kira Badan Pusat Statistik terlibat dalam pembuatan indeks itu sendiri. Itu ya. Walaupun itu kerjasama dengan pihak UNDP ya, dan Bappenas. Tetapi yang inti begini, Bung, dengan adanya itu kita mempunyai alat untuk mengukur seberapa jauh anggaran negara itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Baru tahun ini itu Oh enggak, sudah lama. Tetapi yang mengangkat isu ini dan menghubungkannya dengan APBD misalnya, itu hampir-hampir tidak ada gitu. Karena ekonom di Jakarta ini merasa bahwa persoalan terpenting di Republik ini hanyalah bagaimana divestasi Bank Danamon begitu ya. Itu buat mereka terpenting. Padahal kalau di daerah itu tidak dipedulikan rakyat gitu. Ya artinya setidak-tidaknya nanti ini akan bisa memprediksi lah kira-kira bagaimana cost ekonomi kita ke depan ini ya dengan. Betul sekali. Ini, ya kan? Karena jangan lupa setelah kita krisis ini kan luar biasa penderitaan orang, Pak. Nah ternyata penderitaan itu ditunjukkan antara lain bahwa indeksnya itu menurun. Jadi orang-orang Indonesia ini misalnya yang mempunyai akses terhadap air bersih berkurang. Yang mempunyai tingkat pendidikan dihitung berapa tahun pendidikan itu berkurang. Begitu juga misalnya rata-rata harapan hidup berkurang juga. Nah itu kan bisa berbahaya dong. Ketika semua negara naik, kita malah menurun. Nah ini yang saya pikir harus menjadi concern kita. Bukan sekedar kalau saya tangkap dari ekonom-ekonom sekarang ini kan pertumbuhan ekonomi 4%, 5%, 3,5%. Seolah-olah itu segala-galanya gitu. Padahal itu hanya tingkat pertumbuhan. Lebih penting dari itu adalah penyebaran pertumbuhan dan struktur pertumbuhan. Nah hal-hal seperti itu tidak pernah didiskusikan di antara mereka. Kalau ekonom sekarang ini apa anunya? Kira-kira prediksinya dengan apa? Indeks ini? Iya, indeks. Saya kira mereka tidak peduli. Tidak, saya belum pernah dengar bahwa ini menjadi suatu perdebatan hangat di antara ekonom begitu. Iya. Apalagi ini yang sekarang yang penting ya. Menurut saya. Ya, walaupun data-data memang rada terlambat ya, data-datanya kita juga berharap bahwa akan bisa lebih diupdate, tetapi harus ada suatu fokus ya pada ekonom itu untuk memperhatikan hal ini karena hal ini sangat konkret, kebutuhan pokok rakyat, itulah simpelnya. Itu memenuhi soal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Iya. Tadi saya agak tertarik Bung Sari kaitan dengan kebutuhan rakyat ini. Bung Sari lihat pada level yang bagaimana sekarang ya kondisi kebutuhan rakyat kita ini sekarang. Beginilah ya. Suasana bisnis itu sebetulnya melesu. Suasana yang lesu ini tampil dalam bentuk banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menagih tagihan dia. Akibatnya perusahaan-perusahaan itu harus memberhentikan pegawainya. Nah, kemudian rupiah yang menguat ini sebetulnya kan baik, rupiah menguat. Tetapi buat banyak eksportir itu berat. Karena penerimaan mereka dalam rupiah dari devisa jadi menurun. Nah, jadi kita melihat dari jurusan yang berbeda ini, pertumbuhan ekonomi juga bisa diganggu dengan ini. Nah, kalau sudah begitu kan barangkali lebih relevan bagi kita untuk mencoba memfokuskan ya pada cara-cara mengukur, cara-cara merumuskan indikator-indikator yang lebih dirasakan oleh rakyat sebagai sesuatu yang langsung meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini yang ada saya kira. Bung Sari, kalau kita lihat kelesuan ini ya, kelesuan ini mungkin tidak melanda Indonesia aja ya. Kalau secara makro kita lihat di negara-negara Asia, di Asia itu kan sebenarnya, tapi kan akibat berbagai faktor. Nah, tidak saja mungkin strategi yang diterapkan oleh ekonomi setiap negara, tapi ada satu yang menarik sekarang ini, SARS. Itu kok sekarang tidak pernah ada informasinya bisa diatasi gitu ya. Kayak di Singapura sekarang suasana kan lesu sekali. Betul. Katanya bahkan di Kuala Lumpur, kalau negara kita misalnya di Bali masih ini sebenarnya termasuk mempengaruhi atau bagaimana dari kelesuan ini, Bung Sari? Wah, di Bali sakit sekali sekarang keadaan. Jadi saya baru dari Bali, baru kemarin dari Bali. Jadi di Bali itu banyak sekali hotel-hotel yang amat besar. Tingkat okupansi rate-nya di bawah 10%, Bung. Di bawah 10% 5%, 7%. Jadi artinya seharusnya sudah tidak bisa ini ya, tidak bisa survive sebetulnya ya. Tetapi ya kan nggak bisa begitu aja hancur. Tapi proses penghancuran ini bakal terjadi. Nah,
Terlepas dari itulah, kita kan mengalami krisis nih. Nah, setelah krisis ada September 11, ada pemboman Bali Oktober, ada perang Irak, ada SARS ya. Terus-menerus itu kemudian menyebabkan kita terus-menerus menghadapi pressure yang kuat sekali. Tetapi yang paling inti adalah bahwa kita mau ngomong apapun, ekonomi hanya bisa membaik kalau ada investasi. Nah, ini yang nggak kelihatan nongol gitu loh. Nah, ini persoalan utama buat kita. Tidak ada investasi produktif. Artinya iklim investasi itu tidak terbangun memang karena masalah global gitu kan? Bukan dalam arti tidak. Kalau masalah global adalah faktor eksternal. Bukan karena faktor eksternal ya, Bung Sari. Itu kombinasi eksternal dan internal. Kalau misalnya kita banyak korupsi gimana? Ya kan? Itu pengaruh dong. Kalau misalnya ada suatu pemimpin mengatakan mereka lebih ingin zaman Orde Baru. Orang-orang dagang selalu ngomong gitu. Kenapa? Karena kata orang dagang, Orde Baru itu kita tahu kita membayar pejabat, tetapi kita tahu bahwa kita bisa mendapat uang lebih banyak dari kita bayar. Kalau sekarang katanya dibayar terus tapi tidak ada kembali uangnya. Nah, ini persoalannya. Jadi ada yang terjadi adalah ekstensifikasi korupsi tanpa intensifikasi investasi. Nah, ini akibat yang kita rasakan semua sekarang. Jadi berat sekali memang. Jadi tidak ada satu jalan pun kelihatannya untuk ini keluar dari begitu. Saya kira masih ada beberapa hal. Ya, masih ada jalan menuju ke Roma. Masih ada. Ya, misalnya tentang konsumsi. Konsumsi itu kan masih tetap penting. Karena kayak apapun orang repot, orang harus makan. Orang harus minum, orang harus tukar pakaian, ya kan? Kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu tetap mempunyai arti untuk pertumbuhan. Cuman kan dia nggak bisa terus begitu. Kalau misalnya terus-terusan begitu tanpa ada investasi, ya kolaps juga. Nah, disinilah yang saya lihat bahwa elit politik kita sangat meremehkan kondisi krisis ekonomi ini. Mereka meremehkan. Mereka anggap Indonesia gitu loh. Ya, Bung Sarin. Karena para ekonom kita meremehkan, kita jangan meremehkan Nana Santoso. Kita kasih kesempatan dulu untuk melantunkan lagunya yang kedua kan, supaya agak sedikit rileks lagi. Dan silakan Nana Santoso, Anda lantunkan lagi. Terima kasih. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were close enough, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do that same again, I would, my friend Fernando. If I had to do that same again, I would, my friend Fernando. No, we old and gray, Fernando. And since many years I haven't seen a rival in your hand. You still remain, Fernando. Do you still recall the fight
fateful night we crossed the Rio Grande. I can see it in your eyes how proud you are to fight for freedom in this land. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do that same again, I would, my friend Fernando. If I had to do that same again, I would, my friend Fernando. Terima kasih. Bisik, 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 hobi anak sekarang. Bisik di sini, bisik di sana, bisik-bisik semua. Asyik, memang asik, main bisik-bisikan. Tapi ada lagi. Sehat, segar, stamina. EGP hadir lebih heboh. Ada Bragi, Baron, Renada, Fly, Netral, Project Pop, Jamrut. Pokoknya tunjukin deh bakat dan kreativitas kamu di acara ini. Kamu juga bisa dapetin uang hadiah jutaan rupiah. Dan masih banyak lagi. Jangan lupa ya, mulai 18 Maret 2003, setiap Selasa dan Rabu jam 7 malam. Hanya di TVRI. EGP bisa aja. Anda suka irama cha-cha-cha, jive, waltz, atau rumba? Inilah acara kesayangan Anda semua. Dansa yo! Itulah acara yang bisa membuat Anda ceria. Datang dan nikmati acara ini setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Televisi Republik Indonesia. Bisik, 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 hobi anak sekarang. Bisik di sini, bisik di sana, bisik-bisik semua. Asyik, memang asik, main bisik-bisikan. Tapi ada lagi. Sehat, segar, stamina. Baiklah saudara penonton, tadi Anda telah menyaksikan lagu dan pesan-pesan sponsor kami, dan kini saatnya kami beri kesempatan untuk melakukan interaktif dengan nomor telepon 021-573-2269, 021-573-7969. Baiklah Bung Syahrir, sambil menunggu telepon dari pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang malam kita. Tadi lagu Nana Santoso tadi mengingatkan saya kepada Swedia. Kalau kita berbicara Swedia, kita mungkin bisa mengulas strategi diplomasi kita sekarang itu. Bagaimana sebenarnya nasibnya ini? Iya. Aceh kan? Iya, boleh katakan itu, boleh lah, itu sebagai ilustrasi gitu. Tapi strategi diplomasi kita sekarang bagaimana? Saya melihat begini ya, kita kan pernah membuat suatu perjanjian pada 9 Desember. Ya kan? Dengan GAP gitu pada ya? 9 Desember yang lalu. Dan perjanjian itu menghasilkan gencatan senjata yang pada mulanya berlangsung relatif baik, ya kan? Tapi kemudian lama-kelamaan terjadi berbagai macam pelanggaran dari pihak GAM. Tapi juga mungkin tidak bisa dibilang bahwa dari Indonesia sama sekali tidak ada pelanggaran. Nah, tapi kemudian ketika dia hampir kolaps, pernah ada rencana bertemu, ketika itu sebuah tanggal diajukan oleh pemerintah, GAM menolak, lalu GAM meminta tanggal yang berbeda 2 hari. Itu juga menjadi ramai. Pemerintah menolak itu. Lalu ada pertemuan Tokyo. Nah, dalam pertemuan Tokyo, kemudian pemerintah membuat suatu prerequisite. Harus mengakui negara kesatuan dan sebagainya. Hal yang pada waktu perundingan 9 Desember tidak disebutkan. Ya kan? Sehingga dengan mudah bisa diprediksi bahwa itu kolaps.
Nah, poin saya adalah ingin mengatakan bahwa kalau kita misalnya menganggap perjanjian yang pertama itu gagal, gencatan senjata, apakah pihak ketiga yang mulanya diajukan oleh Vietnam dan Indonesia itu tidak merupakan pihak yang punya otoritas, misalnya, ya? Nah, itu bisa satu pertanyaan. Kalau itu barangkali bisa diganti oleh pihak yang lebih punya otoritas. Misalnya Henry Dunant Center diganti dengan Jimmy Carter Center, mungkin beda ya, sebagai contoh. Ya, ini dari pemirsa sudah ada telepon buat kita, tapi yang jelas bahwa tetap dalam kerangka NKRI, pasti, kan itu intinya kan. Pasti itu. Baik, Bung Syahrir, kita sapa dulu dari penonton. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dari mana? Dari Batam. Dari Batam. Ya, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Wiradiguna. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ada Bung Syahrir di studio kita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Iya, sekarang dalam acara temanya pembangunan manusia Indonesia. Iya. 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 Satu, saya ingin tanya, pembangunan manusia Indonesia dalam segi apa? Satu. Kedua, dengan adanya, entah sudah resmi atau belum, dengan RUU privatisasi itu, artinya privatisasi, itu menurut Pak Syahrir bagaimana? Andaikan semacam saya, umpamakan andaikan saya gitu, punya modal 100 triliun, saya mau bekerjasama dengan Pak Syahrir, bagaimana gitu? Satu, kemudian dalam bidang apa nantinya kita kelola? Apakah setuju dengan adanya privatisasi undang-undang atau RUU sekarang ini? Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sapa dulu telepon satu lagi supaya sekalian jawab Bung Syahrir. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak siapa? Jabir Kupang. Dari Tuban, Pak ya? Kupang. Kupang, Pak ya? Iya. Iya. Silakan, Pak. Bung Syahrir. Iya. Kata Mbak Nana tadi, malam ini penuh dengan gemerlap bintang. Iya. Namun saya tanyakan kepada samudra, ternyata hanya penuh dengan gelombang atau buih politik yang tak bermana. Haruskah Bung Syahrir terjun ke dunia politik sementara rakyat beralaskan kaki ketika menginjak kerikil, malah kerikil yang disalahkan, bukan pemimpinnya yang disalahkan. Ini yang sangat tidak adil. Kedua, mengenai membangun manusia Indonesia seutuhnya, kata Pak Harto sejak dulu, saya kira lebih arif dan bijaksana jika sistem pendidikan kita mengarah kepada sumber daya manusia yang siap pakai. Saya melihat sarjana sekarang kebanyakan sarjana fotokopi, artinya tidak siap pakai. Iya. Maksudnya bahwa pendidikan, andai kata itu jurusan matematika ya. toh, Cukup. fisika toh, Baik Pak Jabir. listrik toh, Ya. gitu. Jadi keluaran pun siap pakai, tidak sarjana gado-gado. Baik Pak Jabir ya. Bagaimana menurut Bung Syahrir? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jabir. Kita lanjut satu penelpon lagi Pak Syahrir. Tapi ingat ya, nanti yang di Insya Allah ingat. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dari Pak siapa? Dari Pak Alex. Pak Alex ya. Di mana Pak Alex? Saya di Padang ini. Ya, silakan Pak Alex. Saya mau langsung sama Pak Syahrir. Iya. Halo Pak Syahrir, malam. Malam. Selamat malam. Malam Pak. Malam Bu. Ini loh Pak Syahrir. Pak Syahrir kan salah satu calon yang akan kita calonkan sebagai Presiden Republik Indonesia setelah 2004 ini. Mudah-mudahan terkabul dan terrealisasi. Jadi sebagai yang mengharapkan Pak Syahrir sebagai Presiden, jadi saya kepingin tanggapan dari Pak Syahrir mengenai masalah saudara kita di Aceh. Seandainya Pak ya, Bapak jadi Presiden setelah kita pemilu, apa langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut seandainya masalah yang ada sekarang ini masih seperti sekarang?
Ya. Yang Cukup, Pak kedua, Alex. langkah ekonomi apa yang Pak Sahrir lakukan yang paling nyata untuk masyarakat dan saudara kita di sana? Ya, baik Pak Alex. Terima kasih. Saya kira silakan langsung. Lupa, lupa karena tiga pertanyaannya berbeda-beda. Ya. Pak Alex dulu pertama, Pak. Pak Alex ya. Kita memang tentu tidak berharap bahwa pertempuran ini akan terus-terus memakan korban. Tetapi karena pertanyaan Pak Alex itu punya asumsi bahwa ketika pemilihan umum masih kondisinya seperti sekarang, bisa saya katakan bahwa pemerintah nanti, ya, kalau betul kami memenangkan pemilihan umum, akan kembali mencoba jalan damai. Nah, tapi jalan damai bukan sekedar gencatan senjata, tetapi hal-hal yang konkret yang sebetulnya tersedia dalam Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam kita laksanakan sesegera mungkin. Misalnya pemilihan gubernur secara langsung. Dari undang-undang itu baru berlangsung 2007. Saya kira tidak ada alasan untuk selama itu. Kita bisa laksanakan secepat mungkin. Dan dengan adanya pemilihan gubernur secara langsung, maka akan ada debat di antara calon-calon gubernur yang barangkali sebagian bisa saja bersimpati terhadap GAM, tetapi jelas dia harus menjadi gubernur dari provinsi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah dugaan korupsi yang begitu luar biasa di Aceh. Itu harus segera ditangkis dengan mencoba mengirim orang-orang yang melaksanakan suatu pemerintahan transisi yang dikenal bersih di seluruh Indonesia. Dan masih banyak orang-orang bersih di Indonesia di dalam birokrasi kita. Jadi itu yang saya bisa tangkap sekarang juga, yang merupakan suatu secara impulsif saya kemukakan, mengingat situasi Aceh saat sekarang betul-betul memprihatinkan. Karena bagi saya, apapun Aceh adalah bangsa kita sendiri. Dan saya khawatir sekali kalau ada polarisasi antara Aceh terhadap seluruh Indonesia yang lain. Ini yang betul-betul kita tidak mau terjadi. Dan karena itu juga misalnya keadaan seperti di serbunya kantor Kontras, PBHI diancam dan sebagainya, itu bagian dari semacam jiwa militeristis yang ada pada orang sipil. Jadi kita tidak menuduh militer di sini. Yang ada pada orang sipil yang pantas kita kecam. Ya, ini Bung Sahrir, supaya terjawab dari beberapa pertanyaan dari Batam tadi kaitan dengan rancangan undang-undang privatisasi ini. Jadi begini ya, saya melihat privatisasi itu disalahartikan oleh pemerintah sebagai hal untuk mengurangi APBN. Nah, kalau itu salah sekali, karena kalau kita sekedar mengurangi APBN, kita tidak peduli apakah BUMN yang mau diprivatisasi itu adalah Telkom, ya, ataupun Indofarma di bagian industri kimia, kesehatan masyarakat, atau misalnya perusahaan yang mempunyai efek sebagai perusahaan yang berjasa pada fasilitas publik, ya. Nah, dalam hal ini harus ada penjelasan suatu hubungan makro mikro yang konkret, di mana privatisasi itu tidak lebih bukan untuk itu, tetapi untuk transparansi dalam manajemen BUMN. Ini yang paling parah, dan itulah yang harus kita tegakkan. Terakhir, teman Pak Jabir nih, Pak Jabir menarik ini, Bung Sahrir. Beliau mengatakan daripada menuai buih, kenapa nggak langsung mengaplikasikan ilmu-ilmu ekonomi saja, Bung Sahrir ini? Kalau ilmu ekonomi mau diaplikasikan, tapi presidennya nggak mau gimana? Ya kan? Jadi ini satu hal yang sangat konkret. Jadi Pak Jabir saya tidak melihat misalnya pemerintahan ini mempunyai sense of crisis, sehingga dengan begitu pemerintahan ini menunjukkan ada Menteri A dengan Menteri B berkelahi satu sama lain. Tapi kalau kita terjun di politik, kita mencegah hal tersebut. Kalau pemerintahan yang kita bisa dapatkan, kita menangkan, kita pastikan bahwa demokrasi bukan berarti di antara para menteri saling berkelahi kepada publik. Demokrasi lain sekali. Pemerintahan harus berjalan efektif. Mau berbeda, berbedalah di parlemen. Tetapi di antara kabinet, di dalam satu kabinet, tidak boleh berdebat habis-habisan model Kwek Kian Gilawan Laksamana Soekardi atau Menteri Keuangan. Itu sangat tidak patut. Gitu. Tadi disinggung juga mengenai sistem pendidikan. Nah, jadi kalau saya sebut pembangunan manusia Indonesia, saya tidak bicara dalam konteks Pak Harto itu pembangunan manusia seutuhnya, bukan. Tapi konkret sekali, berapa rata-rata orang hidup. Nah, Anda tadi dari NTT, ya, Nusa Tenggara Timur kan? Pak Jabir. Nah, itu Pak Jabir harus tahu, di Timur Tengah, di perbatasan dengan Timur Timur, rata-rata pendidikan orang di situ hanya 4,8 tahun. Artinya apa? Bangsa kita, anak-anak kita berpendidikan di situ kurang dari SD.
Iya. Bagaimana kita harapkan mereka bisa survive, bagaimana mereka bisa bertahan dalam kehidupan yang kejam ini. Jadi harus kita jadikan target dengan APBN dan APBD tingkat pusat dan tingkat daerah maupun kabupaten, agar itu ditujukan bahwa mereka harus tamat SD minimal. Plus kalau bisa misalnya 1 tahun kejuruan, karena saya perhatikan tamat SD pun bisa menjadi orang yang bisa bekerja untuk komputer. Hal-hal seperti ini harus kita jadikan prioritas utama, dan atas dasar itu bisakah kita memperoleh itu dengan sekedar menulis di artikel di koran mengharap-harap pemerintah mau melakukan itu? Tidak bisa lain, Bung. Kita harus bergerak di bidang politik dan mencoba kemudian dengan proses politik memperbaiki keadaan. Iya. Ini kan ada satu fenomena menurut Pak Jabir tadi, bahwa sebahagian besar lulusan-lulusan perguruan tinggi kita tidak mampu untuk melakukan ataupun berpartisipasi di bidang aktivitas berbagai kegiatan ya. Nah ini menurut Bung Sahrir itu bicara pada skala yang tinggi, skala sarjana. Saya bicara skala yang dasar sekali, rakyat kita. Nah yang saya sebut pembangunan manusia itu, indeks pembangunan manusia itu sederhana. Ini efek dari. Jadi karena dia menyebut ini, jadi buat saya harus saya koreksi bahwa yang saya maksud tidak terlalu bermuluk-muluk. Bagaimana rata-rata harapan hidupnya membaik, bagaimana mereka di puskesmas bisa mendapat obat esensial, bagaimana mereka rata-rata minimal tamat SD, kalau bisa plus pendidikan khusus. Nah tentang sarjana yang tidak siap pakai atau siap pakai itu sudah menjadi suatu debat yang sudah lama berkepanjangan. Ini artinya nasi udah jadi bubur gitu ya? Bukan. Kita coba basic deh. Kita lupa bahwa krisis 5 tahun itu yang paling hancur adalah rakyat. Bukan kita, Bung Miko. Kita walaupun kita rakyat, kita merasa kita memimpin rakyat, tapi kita nggak mengalami bahwa nggak bisa makan besok. Sesulit itu kehidupan mereka, dan itu harus kita rasakan sekarang. Harus ada sense of crisis, itu yang tidak ada sampai sekarang. Ya, artinya fasilitas pendidikan ke SD, kemudian fasilitas kesehatan itu kan sekarang perlu menjadi prioritas utama ya, Pak. Iya. Nah di bidang pendidikan, dulu kan pernah dialokasikan 20% ya dari. Wow, itu dalam undang-undang dasar yang tidak pernah direalisir. Iya, tidak pernah direalisir. Jadi itu semua hanyalah uraian-uraian yang ada di dalam pasal-pasal undang-undang dasar, tapi tidak pernah direalisir. Baik, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Masih ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Dani. Pak Dani ya, di mana Pak Dani? Di Kupang. Oh ya, silakan Pak Dani. Ya, selamat malam Pak Sahrir. Malam. Ya, ngomong tentang indeks pembangunan manusia, saya kepingin tahu pandangan Bapak tentang seberapa besar intervensi anggaran pemerintah yang selama ini dipakai baik di APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten yang dapat dipakai sebagai belanja publik untuk kepentingan publik. Karena fenomena selama ini saya belum pernah mendengar anggaran APBN maupun APBD itu bisa berimbang antara belanja aparatur dan belanja publik. Karena biar bagaimanapun kalau belanja publik itu masih tetap kecil, tentu untuk sektor pendidikan pun tentu akan sangat minimal. Iya. Kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Dani. Baik, kita lanjut dulu dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Ya. Dengan Pak Sundana nih Pak. Ya, di mana Pak? Di Tangerang Pak. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Sahrir. Selamat malam Bung. Gini Pak, kita kan masyarakat yang kayaknya udah apa namanya udah muak sekali deh dengan apa namanya dengan celoteh-celoteh yang nggak berguna gitu loh. Kita maunya bukti gitu loh. Contohnya gini Pak, P4B aja ya, itu udah korupsi waktu kan. Maksudnya kan petugas P4B datang ke rumah, ya kan, di interview ternyata kan dalam prakteknya tidak. Nah, ya, itu udah korupsi waktu gitu. Jadi kami mohon ya hilangkan dulu deh korupsi seperti itulah. Iya Pak Cendana, saya kira udah ditangkap itu pertanyaannya, dan karena juga waktu kita, dan terima kasih Pak Cendana tadi pertanyaan saya kira udah ditangkap. Saya setuju sama dia ya. Iya. Tapi yang dari teman dari Kupang itu, dari Kupang Pak. Ya, jadi jelas bahwa itu bukan soal apa Pak. Ini soal bagaimana
melaksanakan prioritas pengeluaran anggaran. Jadi di provinsinya Bapak tadi dari Kupang itu bupati bisa untuk membetulkan dapurnya, APBD-nya keluar 30 juta, Pak. Lalu anggota DPRD-nya juga di NTT itu untuk membetulkan mobilnya harus membawa mobilnya ke Surabaya. Nah, padahal indeks pembangunan manusianya itu sangat rendahnya. Jadi nantinya saya berharap bahwa APBD itu menjadi suatu wacana dan suatu diskusi hebat di antara para peserta pemilu, dan kemudian dari situlah terjadi kristalisasi rakyat memilih partai yang mana, begitu kasarnya begitulah. Dan itu tergantung daripada bagaimanakah mereka memperjuangkan program anggaran yang lebih berorientasi pada publik, itu saja. Baik, kalau gitu Bung Syahrir, tampaknya nggak terasa bincang-bincang malam kita ini udah habis ya. Tapi yang jelas bahwa kita berharap apa yang dilakukan Bung Syahrir tadi mengenai indeks pembangunan manusia betul-betul itu dapat menyentuh dan jelas manfaatnya kita. Mudah-mudahan demikian Bung Syahrir ya. Dan terima kasih Bung Syahrir atas kehadirannya di studio. Jangan kapan-kapan nanti ke studio kita untuk bincang-bincang malam lagi. Baiklah saudara penonton, demikianlah tadi bincang malam kita dengan Bung Syahrir, dan tentu Anda juga telah berkesempatan tadi berdialog interaktif, dan tentu juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam dialog interaktif ini, dan kami mohon maaf bila Anda tadi yang belum berkesempatan untuk berdialog interaktif. Mudah-mudahan dalam bincang-bincang malam yang akan datang kita akan bersua lagi. Dan untuk mengakhiri bincang-bincang malam kali ini, kita dengarkan lagi sebuah lagu dari Nana Santoso. Silakan Nana Santoso. Terima kasih. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fills my heart with song and let me sing forevermore. You are all along for a worship and adore. In other words, please be true. In other words, darling, I love you. Hold my hand. In other words, darling, kiss me. In other words, please be true. In other words, darling, I love you. In other words, please be true. In other words, darling, I love you. In other words, darling, I love you. Pemirsa di seluruh tanah air, bagaimana dengan kegiatan Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan